Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam. Pada kesempatan itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyambangi beberapa titik lokasi di Kota Batam, di antaranya Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Rusun BP Batam Tanjung Chang maksud kami, dan Pelabuhan Internasional Batam Center. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Batam, Hening Sekar Utami yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Hening. Halo rekan Dea, selamat siang. Hening, dalam rangka apa kunjungan Menhub Budi Karya Sumadi kali ini di Kota Batam dan selanjutnya juga akan kemana lagi? Apakah masih ada agenda lain? Baik rekan Dea, memang pada Kamis 16 September 2021, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyambangi Kota Batam, Kepulauan Riau dalam rangka untuk meninjau prosedur pelaksanaan pemulangan PMI atau pekerja migran Indonesia yang melalui Kota Batam. Memang seperti diketahui, Kota Batam merupakan salah satu titik pintu masuk lintas batas untuk pemulangan PMI dari luar negeri ke Indonesia. Dan juga kunjungan ini dalam rangka untuk mencegah masuknya virus varian baru COVID-19, yaitu virus varian MU dan Lambda yang diketahui sudah muncul di luar negeri. Untuk itu, Menhub Budi Karya mengimbau para kepala daerah maupun juga Satgas COVID di daerah untuk mengawasi dan juga memeriksa secara ketat proses pemulangan PMI di daerahnya masing-masing. Dan juga Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa ada 6 pintu masuk, baik dari jalur laut, jalur darat maupun udara yang mana menjadi tempat pemulangan PMI dari luar negeri ke Indonesia, yaitu di jalur laut ada selain Batam, ada di Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian di jalur darat ada di Antikong, Kalimantan Barat, dan Aruk, Kalimantan Tengah, kemudian jalur udara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Manado, Sulawesi Utara. Dan ini adalah pertama kalinya Menhub Budi Karya menyambangi Kota Batam dalam rangka untuk mencegah masuknya virus varian baru MU dan Lambda. Dan selanjutnya beliau berencana akan meninjau jalur darat, yaitu di Antikong, Kalimantan Barat. Demikian. Oke, lalu Hening, berapa jumlah total pekerja migran di Indonesia yang datang ke Batam sampai saat ini? Sudah ada berapa? Baik, rekan Dea. Dari tanggal 12 Maret sampai dengan Desember 2020 tercatat ada 60.160 orang yang masuk melalui Kota Batam dan juga Tanjung Pinang. Kemudian di Januari sampai dengan 14 September ini di tahun 2021 tercatat 45.248 orang, yang mana diantaranya ditemukan 1.700 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang positif tadi itu sudah dirawat di RSKI Galang. Dan juga Satgas khusus COVID-19 mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan masuk juga sekitar 1.900 orang PMI melalui Batam, dan juga ada 7.000 orang yang akan dideportasi. Demikian. Lalu apakah ada catatan tersendiri dari Menhub Budi Karya Sumadi ini terkait prosedur pemulangan PMI ini? Baik rekan Dea, dari peninjauan itu Menhub Budi Karya menilai bahwa prosedur pemulangan PMI melalui Kota Batam di Pelabuhan Internasional Batam Center itu sudah cukup baik. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan PCR test harus dipercepat, yang mana untuk alternatifnya pengganti mesin PCR test akan aplikasikan mesin tes cepat molekuler atau TCM. Jika mesin PCR test bisa mengeluarkan hasil normalnya 2-3 hari atau 1 hari atau 1 kali 24 jam jika sampelnya prioritas, maka untuk alat tes cepat molekuler ini bisa mengeluarkan hasil hanya 2 jam saja. Dan itu rencananya akan dipakai di Kota Batam. Dan juga menunggu alat TCM ini datang, maka Satgas COVID akan memakai rapid test antigen sebagai deteksi dini bagi para PMI yang baru datang ke Pelabuhan Batam Center. Selain itu juga Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang juga menemani Menhub Budi Karya
dalam kunjungannya itu meminta bahwa pelabuhan di Tanjung Pinang juga harus dibuka lagi untuk sebagai tempat pemulangan PMI karena untuk meminimalisir penumpukan di Kota Batam. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Hening Sekar untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.